Halo, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami permasalahan. Dan permasalahan itu tentunya membutuhkan solusi. Solusi kita temukan berdasarkan opini ataupun argumen-argumen yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Argumen selalu diperkuat oleh fakta, sehingga argumen yang kita berikan lebih kuat dan akurat. Nah, kegiatan tadi juga sudah termasuk bereksposisi. Teks eksposisi sering kita jumpai di surat kabar. Nah, biasa itu pada kolom opini, editorial, ataupun tajuk rencana. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas, di mana fungsinya untuk menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik atau permasalahan. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi bersifat informatif. Maksudnya, bersifat menerangkan untuk memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap suatu topik. Yang kedua, bersifat objektif. Maksudnya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, bukti konkret. Maksudnya, benar-benar memiliki wujud atau dapat kita lihat. Yang terakhir, logis. Maksudnya logis itu masuk akal, tidak mengada-ada. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau biasa juga disebut dengan pernyataan umum. Tesis berisi pengenalan isu atau masalah yang memuat pendapat penulis terkait topik yang akan dibahas. Misalnya, topiknya mengenai uang sekolah di masa pandemik. Penulis tidak setuju dengan beberapa sekolah yang tetap memberikan SPP dibayar penuh. Padahal, proses pembelajaran daring pun tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Nah, setelah kita menuliskan pengenalan isu, sekarang kita masuk ke argumentasi. Pada bagian ini, dia memuat fakta untuk memperkuat pengenalan isu. Fakta diperoleh berdasarkan pernyataan ataupun pendapat orang lain yang diyakini penulis mendukung tesisnya. Contoh, penulis bisa menuliskan argumen-argumen dari hasil wawancara penulis dengan orang tua ataupun penulis dengan siswa. Bisa juga berupa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh penting untuk mendukung tesis tadi. Ingat saja, kalau dia di struktur argumentasi, bisa berisi pendapat orang lain dan bisa juga berdasarkan analisis yang dibuktikan dengan data-data yang sesuai dengan di lapangan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini bisa berupa simpulan, saran, ataupun penguatan kembali dari masalah. Contoh, kita memberikan saran kepada pemerintah supaya tetap memperhatikan dunia pendidikan agar proses pembelajaran tetap disiplin dan pembelajaran tetap diterima oleh siswa walaupun di tengah pandemik ini. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kata sifat. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, kalimat aktif transitif. Dan yang terakhir, kalimat aktif intransitif. Kata sifat
digunakan untuk menerangkan sifat, keadaan atau kondisi, watak atau tabiat dari orang lain, benda, atau binatang. Kata sifat disebut juga dengan adjektiva. Contoh: nyaman, rapi, banyak, berat, biru, putih, lama, sebentar, jauh, dekat, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Kedua, konjungsi kausalitas. Konjungsi ini mempunyai hubungan sebab akibat. Konjungsi kausal sebab biasanya ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena itu. Dan konjungsi kausal akibat biasa ditandai dengan kata sehingga, sampai, akibatnya, dan lain-lain. Contoh: Randy menangis karena Lexa mengambil makanannya. Konjungsinya adalah kata karena. Konjungsi karena adalah kausal sebab. Contoh yang kedua: Wesley sangat malas belajar. Akibatnya, nilai bahasa Indonesianya di bawah KKM. Konjungsi yang digunakan adalah kausal sebab, yaitu akibatnya. Kaidah kebahasan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi ini kata hubung yang erat kaitannya dengan waktu dan biasanya digunakan pada kalimat majemuk sederajat dan kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi temporal sederajat biasanya ditandai dengan kata kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu, setelahnya, dan selanjutnya. Contoh: Nicholas sedang mencuci baju. Sebelumnya, dia sudah menyapu halaman. Konjungsi temporal tidak sederajat biasanya ditandai dengan kata sejak, bila mana, apabila, hingga, dan lain-lain. Contoh: Averina bekerja keras sejak ayahnya berhenti bekerja. Yang keempat, kalimat aktif. Kalimat aktif biasanya subjeknya sebagai pelaku dan predikatnya berimbuhan me dan ber. Kalimat aktif dibagi menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Kalimat transitif, kalimat yang memiliki objek, sedangkan intransitif tidak memiliki objek. Selain itu, kalimat transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif, sedangkan intransitif tidak bisa diubah ke kalimat pasif. Perhatikan contoh. Nenek memainkan bola. Nenek posisinya sebagai subjek dan sebagai pelaku. Jika diubah menjadi kalimat pasif, bola dimainkan nenek. Subjeknya adalah bola dan posisi bola di sana perannya sebagai penderita. Kalimat aktif intransitif. Nah, ingat, predikat transitif tadi imbuhan me, sedangkan intransitif imbuhannya ber. Dan intransitif tidak dapat dipasifkan. Contoh, nenek bermain bola. Bola berperan sebagai pelengkap, bukan sebagai objek. Karena jika kalimat tersebut hanya nenek bermain, kalimat tersebut sudah dapat berdiri sendiri. Nah, demikian penjelasan mengenai teks eksposisi. Ibu harap kalian bisa memahaminya ya.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat.